Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nika Delia Chandrewi. Saya Novelina Putri. Saya Rinda Fitriana Azmi. Saya Nafia Zahra Julianti. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dengan judul Perform Analysis of Parallel Processing in Fluid Dynamic Simulation, atau dalam bahasa Indonesia kami menyebutnya dengan analisis kinerja proses paralel dalam simulasi dinamika fluid. Untuk memenuhi nilai pada mata kuliah komputasi, paralel, dan terdistribusi. Selamat menyaksikan! Saya Nika Delia Chandrewi sebagai MC akan mempresentasikan bagian bab 1 yang membahas tentang abstrak, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan ruang lingkup. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak terlebih dahulu, yaitu simulasi dinamika fluida membutuhkan prosesor komputasi intensif dan pemrosesan paralel meningkatkan efisiensi. Penelitian ini menggunakan algoritma paralel pada perangkat multicore dan cluster komputer serta CFD dan MPI. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan eksekusi hingga 8 kali lipat dibandingkan pemrosesan serial atau seri, dengan efisiensi optimal pada jumlah core tertentu sebelum menurun karena overhead komunikasi. Penting untuk memilih metode paralelisasi yang tepat dan jumlah core yang optimal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari laporan ini yaitu dinamika fluida mempelajari aliran fluida dalam berbagai aplikasi seperti desain pesawat, kendaraan, dan energi terbarukan. Simulasi CFD menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang kompleks, membutuhkan proses komputasi intensif. Pemrosesan paralel membagi beban kerja ke beberapa prosesor, mengurangi waktu eksekusi dan memungkinkan prosesan data yang lebih besar. Tantangan adalah pengelolaan komunikasi antar prosesor dan distribusi beban kerja yang optimal. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan dari laporan ini, yaitu yang pertama, untuk mengukur peningkatan kecepatan eksekusi simulasi CFD dengan pemrosesan paralel dibandingkan pemrosesan serial. Yang kedua, menilai efisiensi sumber daya komputasi dalam pemrosesan paralel. Yang ketiga, mengidentifikasi batasan efisiensi saat menambah jumlah core dalam pemrosesan paralel. Yang keempat, menganalisis dampak overhead komunikasi antar prosesor terhadap kinerja simulasi. Kemudian rumusan masalah pada laporan ini yaitu yang pertama, bagaimana kinerja pemrosesan paralel dalam simulasi dinamika fluida dibandingkan dengan prosesan serial. Yang kedua, seberapa besar peningkatan kecepatan eksekusi yang diperoleh dengan menggunakan pemrosesan paralel pada simulasi dinamika fluida. Yang ketiga, apa batasan efisiensi pemrosesan paralel saat jumlah core ditingkatkan. Yang keempat, bagaimana overhead komunikasi antar prosesor mempengaruhi kinerja pemrosesan paralel. Kemudian ruang lingkup pada laporan ini, yang pertama, implementasi algoritma pemrosesan paralel pada perangkat keras multicore dan cluster komputer. Yang kedua, penggunaan message passing interface atau MPI untuk komunikasi antar prosesor dalam pemrosesan paralel. Yang ketiga, analisis kinerja berdasarkan metrik waktu eksekusi, kecepatan, dan efisiensi dibandingkan dengan pemrosesan serial. Yang keempat, pengujian berbagai skenario aliran fluida untuk mendapatkan variasi data kinerja. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain untuk membahas tentang bab 2. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, bab 2 yakni tinjauan pustaka. Subbab yang pertama, pemrosesan paralel dalam simulasi CFD. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi penggunaan pemrosesan paralel dalam simulasi CFD, mencakup teknik seperti domain decomposition dan paralel algoritma, serta hasil kinerja yang dicapai. Selanjutnya ada Message Passing Interface atau MPI. MPI adalah standar untuk komunikasi antar prosesor dalam pemrosesan paralel, menawarkan keuntungan fleksibilitas dan skalabilitas, namun tantangannya mencakup pengelolaan komunikasi dan sinkronisasi antar prosesor. Selanjutnya, efisiensi dan kecepatan pemrosesan paralel. Beberapa studi mengukur efisiensi dan kecepatan pemrosesan paralel dalam simulasi dinamika fluida, mencakup faktor-faktor seperti jumlah core, overhead, komunikasi, dan kompleksitas masalah yang disimulasikan. Selanjutnya, ringkasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh William D. Grob dan Edward B. Smith pada tahun 1990
dengan judul penelitian Computational Fluid on Parallel Processor, membahas tentang arsitektur komputer paralel dengan memori terdistribusi meningkatkan kecepatan signifikan dalam dinamika fluida komputasional atau CFD. Fokusnya pada aliran asimetris yang tidak stabil. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang paralelisme dan komunikasi untuk optimasi kinerja. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan hingga 8 kali lipat dibandingkan dengan pemrosesan serial. 1. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan yang diamati dengan analisis induktif dan pemberian makna yang esensial. 2. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian mencakup sistem komputasi untuk simulasi CFD menggunakan perangkat keras multicore dan klaster komputer serta algoritma dan perangkat lunak CFD yang diimplementasikan. Kemudian, subjek penelitian mencakup kinerja pemrosesan paralel dalam simulasi dinamika fluida dibandingkan dengan pemrosesan serial melalui waktu eksekusi, kecepatan, dan efisiensi pemrosesan. 3. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati proses kerja di laboratorium atau perusahaan yang menggunakan pemrosesan paralel untuk simulasi dinamika fluida. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam pemrosesan paralel dan simulasi dinamika fluida. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen terkait pemrosesan paralel untuk simulasi dinamika fluida. Hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen akan mendukung keabsahan dan kepercayaan data yang diperoleh. 4. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yang membantu merangkum data kinerja. Dalam contoh ini digunakan untuk menghitung rata-rata waktu eksekusi dan penggunaan memori serta mengidentifikasi distribusi dan sebaran data kinerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni bab 4, subbab yang pertama yaitu presentasi data. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma pemrosesan paralel pada sistem multicore dan closure komputer menggunakan Magic Passing Interface atau MPI untuk komunikasi antar prosesor dan memastikan koordinasi yang efektif antar prosesor. Pemrosesan paralel akan mendistribusikan beban komputasi yang besar di antara banyak core prosesor yang bekerja secara bersamaan. Sehingga dari hasil pengujian menunjukkan pemrosesan paralel memberikan peningkatan kecepatan yang lebih signifikan pada skenario aliran fluida yang lebih kompleks. Subbab selanjutnya yakni temuan utama dari penelitian. Yang pertama, peningkatan kecepatan eksekusi simulasi CFD. Pemrosesan paralel dapat meningkatkan kecepatan hingga 8 kali lipat dibandingkan pemrosesan serial. Yang kedua, implementasi algoritma pemrosesan paralel. Algoritma paralel diimplementasikan pada arsitektur multicore. Nah, ini memungkinkan distribusi beban komputasi yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, skalabilitas untuk skenario aliran fluida yang kompleks. Nah, pengguna MPI memungkinkan untuk distribusi dan eksekusi beban komputasi yang efektif antar prosesor dalam skenario aliran fluida kompleks. Yang terakhir yaitu pengujian berbagai skenario aliran fluida. Pengujian memungkinkan peningkatan kecepatan yang signifikan pada skenario aliran fluida yang lebih kompleks. Ini memberikan wawasan komprehensif tentang keunggulan pemrosesan paralel dalam aplikasi CFD. Baik, selanjutnya di sini ada bab 5. Pada pembahasan pertama ada interpretasi temuan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa pemrosesan paralel dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan eksekusi simulasi CFD. Kecepatan ini mempengaruhi simulasi berbagai bidang seperti aerodinamika dan analis aliran dalam pembangkit listrik. Implementasi algoritma pemrosesan paralel pada arsitektur multicore dan cluster komputer menjadi kunci peningkatan kinerja. Penggunaan MPI untuk komunikasi antar prosesor dalam pemrosesan paralel memberikan koordinasi yang efektif dan distribusi beban komputasi yang baik, terutama dalam bidang skenario aliran fluida yang kompleks. Pengujian skenario beragam menunjukkan bahwa
Pemrosesan paralel lebih efektif pada skenario yang lebih rumit, memberikan pemahaman yang mendalam tentang keunggulan metode ini dalam aplikasi CFD. Selanjutnya pada pembahasan kedua ada implikasi temuan. Yang pertama yaitu peningkatan kecepatan eksekusi simulasi CFD secara signifikan melalui penggunaan pemrosesan paralel yang mendukung efisiensi dan produktivitas aplikasi-aplikasi yang bergantung pada simulasi CFD. Yang kedua ada implementasi algoritma pemrosesan paralel pada arsitektur multicore dan cluster komputer yang memanfaatkan kapabilitas komputasi perangkat keras terkini untuk meningkatkan kinerja aplikasi CFD. Yang ketiga ada penggunaan Message Passing Interface atau MPI untuk komunikasi antar prosesor dalam pemrosesan paralel yang memungkinkan koordinasi efektif dan mendukung skalabilitas pada skenario aliran fluida yang kompleks. Yang keempat ada penggunaan berbagai skenario aliran fluida yang memberikan wawasan komprehensif tentang keunggulan pemrosesan paralel dalam aplikasi CFD serta memandu pengembangan merancang secara optimal. Yang terakhir ada keterbatasan temuan. Pada keterbatasan ini penelitian mencangkup fokus pada peningkatan kecepatan eksekusi simulasi CFD melalui pemrosesan paralel tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti akurasi hasil simulasi, konsumsi daya, atau skalabilitas untuk skenario yang lebih kompleks. Hasilnya memungkinkan tidak dapat digenerasikan ke semua aplikasi CFD karena karakteristik yang berbeda, tidak ada perbandingan dengan pendekatan lain seperti penggunaan GPU atau solusi berbasis awan, dan tidak dibahas implikasi biaya atau kompleksitas implementasi pemrosesan paralel. Selanjutnya di sini ada bab 6 yaitu bab terakhir, ada kesimpulan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa pemrosesan paralel dapat meningkatkan kecepatan eksekusi simulasi computational fluid dynamics atau CFD hingga 8 kali lipat dibandingkan pemrosesan serial. Hal ini karena pemrosesan paralel dapat mendistribusikan beban komputasi yang besar di antara banyak core prosesor secara bersamaan dengan mengimplementasikan algoritma paralel dalam sistem multicore dan cluster sehingga memanfaatkan Message Passing Interface atau MPI untuk koordinasi antar prosesor. Peningkatan kecepatan yang lebih signifikan terjadi pada skenario aliran fluida yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada saran. Penelitian ini telah menunjukkan keunggulan signifikan dari pemrosesan paralel dalam simulasi CFD. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan algoritma paralel agar dapat memanfaatkan arsitektur perangkat keras modern secara lebih efektif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Thank you guys.